Dan saya Fedrian Fajar Riyadi. dan saya Arman Saputra. Kami juga menginformasikan tiga besar sistem informasi pembelajaran yang berjudul Jangan Sistem Informasi Khusus di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer. Pada bab satu pendahuluan dan Latar belakang. Saat ini Stikom CKI adalah salah satu lembaga kuliah yang mengadakan juga program kursus seperti hal dalam dunia usaha. Sangat membutuhkan sekali suatu terobosan baru yang lebih modern dan inovatif agar dapat bersaing guna menarik simpati pelanggan yang ingin menimba pendidikan dan juga dapat memberikan layanan yang terbaik untuk setiap pelanggannya. Namun hal ini sangat berbanding terbalik dalam hal ke masyarakat luas, yaitu menggunakan media cetak seperti koran, brosur, pamflet, pamflet dan sebagainya. Di era globalisasi yang semuanya sudah serba cepat dan mudah, website sebagai sarana komunitas dan marketing adalah cara paling jitu yang digunakan untuk meningkatkan value dengan adanya sarana internet. Maka semakin mudah dan cepatlah seseorang untuk melakukan pendaftaran apabila ingin mengikuti suatu kursus. Yang kedua, rumusan masalah. Yang yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi kursus berbasis web yang efektif dan efisien di sekolah tinggi ilmu komputer. Yang kedua, fitur-fitur apa saja yang perlu dikembangkan untuk mendukung pengelolaan kursus secara digital. Bagaimana validitas, kepraktisan, dan efektivitas sistem informasi kursus yang dirancang. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Merancang sistem informasi kursus berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan institusi. Mengembangkan fitur-fitur utama seperti manajemen peserta, jadwal, materi, dan pembayaran. Menguji validitas dan efektivitas sistem melalui uji coba terbatas. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peserta khusus, mempermudah akses informasi pendaftaran dan materi pembelajaran. Bagi pelajar, memudahkan pengelolaan jadwal, materi, dan evaluasi. Bagi institusi, meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan kursus. Bagi peneliti lain, menjadi referensi dalam pengembangan sistem informasi pendidikan. Batasan penelitian. Sistem dikembangkan untuk kebutuhan kursus di sekolah tinggi ilmu komputer. Fitur yang dikembangkan melalui pendaftaran manajemen materi, jadwal, dan pembayaran. Pengujian dilakukan secara terbatas pada satu program kursus. Saya kembalikan kepada moderator. selanjutnya Baik, selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. 1.1. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam konteks pendidikan, sistem informasi digunakan untuk mengelola data akademik, administrasi, dan proses pembelajaran secara efisien. 2.2. Sistem informasi kursus merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengelola kegiatan kursus, mulai dari pendaftaran peserta, pengelolaan jadwal, materi, hingga evaluasi. Menurut Sri Sulistiowati 2021, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dari transparansi informasi dalam lembaga pendidikan non-formal maupun formal. 2.3. Teknologi web dan database.
Pengembangan sistem informasi kursus umumnya menggunakan teknologi web seperti PHP, HTML, CSS, dan JavaScript, serta database MySQL untuk menyimpan data pengguna, materi, dan transaksi. Framework seperti Laravel juga sering digunakan untuk mempercepat proses pengembangan dan menjaga struktur kode yang rapi. 2.4 Unified Modeling Language. UML adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menggambarkan desain sistem perangkat lunak. UML membantu dalam evaluasi struktur dan perilaku sistem melalui diagram seperti use case, activity, sekuensi, dan kelas diagram. Bab 3, metode penelitian. 3.1 jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode research and development untuk menghasilkan sistem informasi kursus berbasis web dan menguji efektivitasnya dalam lingkungan sekolah tinggi ilmu komputer. Selanjutnya 3.2 metode penelitian. Model penelitian. Model yang digunakan adalah model waterfall yang terdiri dari tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Selanjutnya 3.3 prosedur pengembangan. 1.31 analisis mengidentifikasi kebutuhan pengguna, alur proses kursus, dan kendala sistem manual. Selanjutnya 1.3.2 desain membuat rancangan antarmuka penggunaan struktur database dan diagram UML. Selanjutnya pengujian, melakukan uji coba sistem oleh admin, pengajar, dan sistem kursus. Selanjutnya implementasi, mengembangkan sistem menggunakan PHP dan MySQL. Selanjutnya evaluasi, mengumpulkan umpan balik dan melakukan perbaikan sistem. Selanjutnya subjek penelitian. Subjek penelitian adalah staf administrasi, pengajaran, dan peserta kursus di sekolah tinggi ilmu komputer. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara dengan pengelola kursus. Yang kedua observasi terhadap proses administrasi kursus. Yang ketiga angket untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap sistem. Selanjutnya ada diagram peserta. Dan ada di bawahnya usia case diagram admin. Dan ada juga usia case diagram pengajar. Dan selanjutnya ada activity diagram seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Dan ada sekuensi diagram. Ada sekuensi diagram login, sekuensi diagram pendaftaran, sekuensi diagram data kelas, sekuensi diagram pembayaran, dan yang selanjutnya ada kelas diagram seperti yang kita lihat pada gambar ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya bab 5 penutup. 5.1 kesimpulan. Berdasarkan hasil riset lapangan yang penulis melakukan, maka penulis secara umum dapat menyimpulkan. Adapun kesimpulannya adalah yang pertama, dalam era globalisasi ini peranan website dan internet marketing sangat penting karena semua pelaku dagang lintas negara menggunakan sebagai perlengkapan bisnis. Yang kedua, beberapa keuntungan mempunyai website adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat diakses dari mana saja, kapan saja melalui jaringan internet. Yang kedua,
memudahkan calon siswa untuk melihat dan memilih program yang tersedia tanpa harus mendatangi tempat kursus. Yang ketiga, sebagai sarana promosi yang berbasis Stikom CKL. Selanjutnya, saran. Dalam usaha melengkapi tercapainya keserasian, maka penulis mencoba memberikan saran-saran. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dan mengefisiensikan. Adapun saran-saran penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kinerja serta mengembangkan aplikasi ini, maka sebaiknya diadakan pengembangan aplikasi mulai dari tampilan halaman website sampai dengan maintenance-nya. 2. Perlu adanya dibuatkan backup dan website maupun data-data yang digunakan pada website, semata-mata untuk mengidentifikasi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti server rusak, crash, dan kejadian lain yang tidak terduga, demi keamanan dan kenyamanannya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Pasti kelompok ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.